berikutnya akan menjadi pemandu atau menjadi moderator dan untuk misal dari kelompok satu nanti akan mempresentasikan. Jadi kalau tidak salah satu kelompok tadi ada 3 orang ya, 3 orang nanti tiga-tiganya presentasi mungkin gantian saja bagian pertama, bagian kedua dan bagian selanjutnya. Nanti setelah 15 sampai 20 menit presentasi, kemudian dari kelompok berikutnya akan membahas atau bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Masing-masing anggota kelompok yang menjadi pembahas nanti melakukan tanya jawab. Jadi kalau ada 3 berarti ada minimal 3 pertanyaan. Nah, kemudian anggota kelompok lain yang tidak apa namanya tidak berpresentasi mungkin bisa ikut menanggapi setelah 2 kelompok itu saling bertanya jawab seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin nanti sifatnya nanti bisa bertanya ataupun bisa konfirmasi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, eh, Mbak Ketua kelas siapa tadi namanya? Saya lupa. Saya, Bapak. Mbak Delta, ya, Mbak Delta mungkin bisa memandu. Jadi kan kalau sudah di WA ini ada 5 kelompok. Mungkin eh, monggo Mbak Delta mau mulai dari kelompok mana dulu? Bebas, Bapak. Bapak saja yang memilih. Oke, saya yang memilih ya. Kalau saya yang memilih mungkin saya pilih dari yang tengah dulu. Mungkin yang presentasi pertama kelompok 3, nanti yang menjadi MC, moderator dan juga penanya dari kelompok 4. Monggo dari kelompok 4 nanti membuka dulu presentasi untuk kelompok tiganya, nanti lanjut ke kelompok 3. Monggo kelompok 4 bisa Mbak Rahayu, Mbak Octavia, Mbak Nadila atau Mas Dimas. Mbak dulu. Waktu presentasinya 15 sampai 20 menit ya. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk presentasinya ini apa di set waktunya ya, Bapak? Monggo untuk yang kelompok 4 nanti mengatur waktunya. Jadi kalau sudah lebih dari 15 menit atau 20 menit bisa diingatkan. Tapi kalau kurang pun tidak masalah. Mohon maaf, Bapak tadi suaranya putus-putus. Oh, jadi gini, kalau dari sisi waktu, monggo 15 atau 20 menit. Nanti kalau dari kelompok yang sebagai moderator itu mau mengingatkan, misal lebih dari 15 menit, silahkan diingatkan. Tapi kalaupun ternyata kurang dari 15 menit, nggak apa-apa. Baik, Bapak, terima kasih. Monggo, silakan dimulai. Baik, Bapak, akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dimas R. Setiawan dari kelompok 4. Saya akan menjadi moderator pada presentasi ini. Sebelumnya, saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Kelompok 3, apakah suara saya terdengar?
Monggo yang kelompok 3, silahkan. Ada Mbak Muhaida, Mbak Ocha, Mbak Amanda, sama Mas Fian. Izin masuk, Pak. Mungkin sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam, soalnya sinyal kurang stabil. Ini maaf, Pak, ada salah satu teman saya ini masih di jalan. Ini gimana ya? Oke, kalau masih ada teman yang di jalan, mungkin saya geser ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2 lengkap ya anggotanya. Nanti tetap pembahasnya kelompok 4 nggak apa-apa. Baik, Pak. Ada Mbak Salma, eh, ini Mas Adel atau Mbak Adel ya. Ada Mbak Arum sama Mas Mengkiu atau Mbak ini. Oh, Mas Mengku. Kenapa di sini namanya Mengkiu? Monggo, yang kelompok 2 sudah lengkap? Sebentar Bapak dicek dulu. Boleh, boleh. Oh iya, untuk resumenya mungkin bisa dikirimkan ke ini ya, ke ketua kelas ya. Nanti biar di CC ke saya. Untuk kelompok 2 sudah lengkap Bapak. Oke, monggo silakan. Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dimas Adi Setiawan dari kelompok 4. Saya akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 2 ini. Saya persilahkan pada kelompok 2 untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan Bapak, di sini untuk kelompok 2 sendiri ada 4 orang. Yang pertama ada saya, Delia Dinda Putri, dengan akhiran NIM 019. Oke, selanjutnya ada saya, Salma Zada, dengan akhiran 093. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahyuningrum dengan akhiran NIM 035. Dan saya Mungko Alam Syaidia dengan akhir NIM 8. Terima kasih untuk perkenalan kelompok 4. Untuk waktu presentasinya adalah 15 menit. Dan dimulai dari sekarang, saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk kelompok 2 untuk presentasi. Terima kasih. Baik, izin masuk ya. Yang pertama kan kemarin ada tugasnya buat menghitung beban emisi dari gas isotan yang terjadi di depot pengisian udara Ahmad Yani di daerah Semarang. Nah, ada data-data yang mendukung itu seperti 5 tangki bahan bakar berisi aftur dan masing-masing itu kapasitasnya 10.000 liter dengan masing-masing terisi 45%. Dengan data meteorologi itu dicari di windy.com dengan dimensi tangki panjangnya 5 meter, diameternya 2 meter, dan berat tangki itu ada 6.000 kg. Nah, untuk menghitung beban emisi gas isooktan, data-data yang dibutuhkan itu ada tekanan, diameter tangki, tinggi tangki, dan juga suhu tangki. Nah, yang pertama itu melakukan konversi untuk mengubah suhu yang Suhu yang yang satunya
Google Bar, Dim. Yang satunya, Dim. Nggak usah PPT, Dim. Google Bar, foto yang satunya, tanyain apa tadi ya? Ini yang berarti ini ya? Mohon maaf Yang fit. mohon maaf untuk Saudara Diar Harjo. Speakernya mohon dimatikan. Terima kasih. Oke, saya lanjut kembali. Yang pertama ada konversi suhu dari yang Celsius diubah menjadi Kelvin. Dari 130 derajat Celcius menjadi 403 Kelvin. Nah, selanjutnya ada menghitung volume dari tabung tersebut. Didapatkan volume itu 15,714 meter kubik. Nah, untuk nilai R itu udah ada di definisi apa kayak di Google itu, nilai R itu udah kayak paten gitu. Terus ada perhitungan konversi tekanan, mengubah dari yang semula kilogram per cm cm persegi menjadi pascal. Dari ada tiga macam tekanan yang kami pakai gitu. Yang selanjutnya menghitung beban emisi dari tekanan 1,5 kg cm kuadrat. Yang pertama itu ada PV sama dengan nRT. Nah, yang tadi nilai yang udah diubah tekanan 1,5 itu diubah jadi pascal, terus dikali sama volumenya, terus nanti kita mencari nilai N atau molnya, terus dikali nilai R dan juga ini suhu. Ini suhunya belum ketulis, maaf. Terus didapatkan hasil 689,862 mol. Itu dicari nilai masanya dengan mengali dengan BM atau berat molekul. Nah, ini untuk salah satu perhitungan. Nah, untuk perhitungan yang lain itu sama aja, jadi langsung kami buat tabel yang langsung memberikan jawaban buat beban emisi pada tekanan 1,5 kg per cm persegi itu ada 78,8, terus untuk tekanan 1,44 itu beban emisinya ada 75,6. Untuk tekanan yang 1,38 itu memiliki beban emisi 72,4. Dari analisis data tersebut itu terdapat penurunan di mana dari tekanan 1,5 hingga 1,38 itu mengalami penurunan. Nah, dengan penurunan tersebut terjadi pula penurunan dari beban emisi yang semula dari 78,8 kg menjadi 72,4 kg. Nah, korelasi tekanan ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya tekanan, maka semakin rendah pula beban emisi yang dihasilkan. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Mungkin selanjutnya adalah analisis konsekuensi dispersi isoktan. Jadi data-data yang telah dihitung tadi itu dilanjutkan untuk disimulasikan pada aplikasi Aloha sesuai dengan panduan yang telah di-share kemarin itu yang PDF. Kemudian hasil simulasi yang telah didapatkan itu diplot di Google Earth yang telah kita lihat sebelumnya. Setelah itu didapat untuk konsentrasi isooktan pada zona kuning yang ini yang merupakan hasil yang telah diplot tadi itu sebesar 230 ppm yang mana dalam waktu 60 detik sejauh 74,33 meter ke arah barat, 10,27 meter ke arah timur, 10,47 ke arah selatan, dan 11,53 meter ke arah utara. Itu terjadi dispersi gas yang mana sebagai bentuk dari kebocoran dari komponen yang berada di bawah tekanan yang mana bisa menyebabkan gangguan pernafasan apabila dihirup dalam skala udara tertentu. Kemudian kondisi yang dapat disebabkan antara lain adalah sesak nafas, gangguan pada sirkulasi oksigen, termasuk dengan gangguan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh. Kemudian selanjutnya untuk analisis konsekuensi BLIF ini
kurang lebih sama. Jadi perhitungan yang udah dihitung disimulasikan di Aloha, kemudian diplot di Google Earth, kemudian didapatkan bahwa tangki penampung bahan bakar dengan skenario massa tangki terisi bola api sebesar 100%. Kemudian bola api dengan diameter 115 yard itu selama 8 detik. Kemudian Aloha merekomendasikan nilai LOC terkait skenario BLIF pada zona merah yang di tengah itu dengan waktu 60 detik dengan jarak 39 yard berpotensi menyebabkan kematian. Sedangkan di zona orange yang lebih luar dari zona merah itu dapat menyebabkan luka bakar, dan zona kuning ini dengan jarak 76 yard dapat menimbulkan luka ringan. Kemudian panas luar itu juga menyebabkan tingginya suhu di dalam tangki, sehingga cairan yang ada dalam tangki itu akan menguap, dan penumpukan uap itulah yang bisa berpotensi menimbulkan ledakan disertai bola api yang bertekanan besar. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yang berikutnya itu ada analisis manajemen risiko dari emisi bahan bakar. Jadi yang pertama itu ada ASES. Di ASES ini ada identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko ini mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau keberhasilan suatu proyek, organisasi, atau kegiatan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber termasuk lingkungan eksternal, faktor internal organisasi, atau ketidakpastian pasar. Contohnya ini ada emisi, dampak isoktan, terus pencemaran udara dan dampak kesehatan masyarakat, kontribusi terhadap perubahan iklim global, peningkatan intensitas cuaca ekstrim, dan perubahan iklim lokal. Yang kedua ada penilaian resiko. Penilaian resiko ini langkah berikutnya dari setelah identifikasi resiko. Jadi mengevaluasi resiko tersebut secara lebih mendalam, melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya resiko dan dampak potensialnya jika resiko tersebut terwujud. Penilaian dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data dan analisis statistik atau secara kualitatif berdasarkan penilaian ahli. Contohnya ini ada menganalisis dampak lingkungan dan sosial dari emisi bahan bakar pesawat, evaluasi kemungkinan dan dampak dari resiko yang teridentifikasi, dan lalu prioritaskan resiko berdasarkan tingkat keparahannya dan probabilitas terjadinya. Yang selanjutnya ada handle. Jadi yang pertama ini menggunakan teknologi pesawat yang lebih efisien, yang kedua optimalisasi rute penerbangan, yang ketiga penggunaan bahan bakar alternatif, yang keempat pemantauan dan pemetaan emisi, yang kelima kebijakan perusahaan yang berkelanjutan, dan yang keenam kolaborasi dengan pihak yang terkait. Selanjutnya monitor, jadi yang pertama ada pemantauan emisi dengan memasang perangkat pemantauan emisi bahan bakar di lokasi-lokasi kunci seperti di cerobong asap atau kendaraan perusahaan. Yang kedua, pemantauan kinerja proses dengan pemantauan kinerja proses, produksi, atau operasi yang menggunakan bahan bakar. Yang ketiga, ada pelaporan kinerja, yaitu membuat laporan rutin tentang kinerja emisi bahan bakar perusahaan. Jadi laporan ini mencakup informasi tentang jumlah emisi yang dihasilkan dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi emisi. Yang keempat, ada pemantauan armada kendaraan seperti kendaraan yang digunakan di bandara termasuk pesawat, truk bahan bakarnya, dan kendaraan peralatan yang lainnya. Selanjutnya, yang kelima ada kepatuhan regulasi. Jadi, memastikan bandara ini mematuhi semua regulasi lingkungan yang relevan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, nasional maupun internasional. Selanjutnya, report. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko. Ada dua, yaitu risiko primer dan risiko sekunder. Risiko primer yaitu tentang emisi yang langsung dari kendaraan di bandara, pembangkit listriknya, dan peralatan darat, serta emisi yang tidak disengaja dari insiden kecelakaan atau kebocoran dari bahan bakar. Untuk resiko sekundernya, dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, jadi dampak reputasi dan kepatuhan regulasi. Yang kedua ada evaluasi resiko dengan meningkatkan resiko, jadi meninjau tingkat probabilitas dan resiko dan dampak resiko yang diidentifikasi. Terus ada analisis tren yang mengevaluasi tren jangka panjang dalam tingkat emisi bahan bakar. Yang ketiga, ada membuat strategi pengendalian untuk tindakan saat ini, seperti pemantauan emisi secara teratur.
penerapan teknologi efisiensi bahan bakar, pelatihan dan kesadaran karyawan, tindakan perbaikan seperti peningkatan infrastruktur untuk efisiensi energi, penggunaan bahan bakar alternatif, kolaborasi dengan pemasok untuk mengurangi emisi. Yang keempat, pelaporan kinerja, yaitu untuk data emisi terbaru dan pencapaian target. Dan yang kelima, melakukan tinjauan kepatuhan dan perubahan regulasi. Berikut ini ada lampiran dari data Aloha yang kami gunakan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa langsung tanya jawab, nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 karena telah mempresentasikan materinya. Saya persilahkan kepada peserta Zoom untuk memberikan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok 2. Terima kasih. Mungkin ke kelompok 4 dulu yang akan bertanya. Ya. Setelah nanti kelompok 4 baru ke rekan-rekan di Zoom yang lain. Prioritaskan untuk yang kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 4 ada yang mau tanya ke kelompok 2? Kalau nggak ada, mungkin kelompok yang lain. Monggo, silakan. Mungkin kalau nggak ada, saya nanya kali ya. Ada yang mau nanya? Oke, mungkin saya aja yang tanya ya. Eh, saya ada beberapa pertanyaan. Tadi di bagian, mungkin bisa agak naik sedikit, yang iklim global, enggak yang pas di bagian akses itu, yang terkait dengan perubahan iklim global. Oke, cukup, cukup, cukup. Nah, ini yang ingin saya tanyakan gini ya. Kita kan melakukan asesmen ya, atau identifikasi resiko terhadap apa namanya komponen tangki bahan bakar yang ada di depot pengisian bahan bakar ya. Jadi eh, kira-kira yang dimaksud kontribusi terhadap perubahan iklim global itu yang seperti apa ya? Karena kalau kita lihat skala skala dari bahasan di apa namanya pemodelan ini kan terkait dengan satu buah tangki bahan bakar ya. Jadi kira-kira di sisi mana kenapa dari sisi identifikasi resiko ini disangkut pautkan ke kontribusi terhadap perubahan iklim global. Monggo dari kelompok 2 mungkin bisa menanggapi.
Monggo, kelompok 2, silakan menanggapi. Iya, Bapak izin menanggapi, kan ini masih mengidentifikasi resiko. Jadi maksudnya misalkan jika tangki penyimpanan dari emisi bahan bakarnya nih mengalami kebocoran atau kerusakan dari sistemnya, kan bisa ada kemungkinan untuk mempengaruhi dari dampak iklim globalnya sendiri, Bapak. Mempengaruhi iklim globalnya dari sisi mana ya? Apakah dari sisi sifat isooktannya itu atau dari sisi efek ledakannya itu? Apakah si isooktan itu sifatnya eh, apa namanya prekursor ozon atau seperti apa? Iya, Bapak. Ya, Jadi dari eh, eh, untuk ininya isooktannya mungkin bisa mengalami ledakan, terus juga eh, termasuk jumlah emisi gas kaca yang dihasilkan kan juga besar. Jadi dampaknya bisa pemanasan global. oke. Ada rekan yang lagi yang mau tambahkan? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit tanggapi lagi ya. Jadi kalau terkait dengan identifikasi resiko itu, kita mungkin perlu berpikir lebih spesifik ya. Jadi terkait identifikasi resiko, kalau kita yang kita bahas adalah skalanya skala mikro, dalam artian skala mikro adalah kasusnya adalah satu apa ledakan di satu tangki bahan bakar, yang harus kita identifikasi adalah lebih spesifik ya, lebih spesifik ke kasus per kasus. Jadi kalau kita lihat identifikasi resikonya, benar disampaikan bahwa yang harus diidentifikasi adalah dampak emisi dari isooktan itu seperti apa. Dampak emisinya itu bisa berasal dari sisi karakteristik, sisi sifat, maupun juga apa namanya kualitas dan kuantitas dari si isooktan yang terbakar. Nah, kemudian terkait dengan kontribusi terhadap perubahan iklim global, ini mungkin kalaupun mau disangkutkan ke perubahan iklim global, ini juga perlu diperjelas terkait dengan sifat dan karakteristik dari si isooktan ini. Apakah isooktan itu masuk ke dalam prekursor ozon? Apakah isooktan ini bahan kimia yang dia akan mempunyai apa namanya waktu tinggal yang cukup lama di udara? Itu juga mungkin perlu hal yang tambahkan. Mungkin itu yang terkait dengan identifikasi resiko terkait dengan perubahan iklim. Mungkin ada lagi nggak teman kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 2? Atau mau menanggapi yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Tadi di bagian monitoring kalau tidak salah, bisa ke bawah. Oke, cukup. Nah, terkait dengan monitoring dan pemantauan emisi ini Eh, untuk yang poin 1 mungkin saya tanggapi saja ya. Terkait dengan pemantauan emisi, langkahnya adalah dilakukan pemasangan perangkat pemantauan emisi dan lain sebagainya. Mungkin sekedar informasi. Jadi terkait dengan peralatan-peralatan emergency ataupun alarm, mungkin secara regulasi di Indonesia saat ini kondisinya belum banyak yang regulasi mewajibkannya. Tapi terkait dengan regulasi lingkungan seperti peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, ada satu klausul bahwa setiap perusahaan yang mempunyai aktivitas yang menghasilkan emisi, dia wajib melakukan perizinan lingkungan. Nah, perizinan lingkungan inilah yang mungkin perlu ditambahkan di bagian monitoring ini. Izin lingkungan harus dicukupkan, harus dipenuhi dengan baik. Kemudian di izin lingkungan itu ada klausul-klausul terkait dengan pemenuhan baku mutu, terkait dengan pemantauan dan lain sebagainya. Ini juga mungkin satu hal yang perlu ditambahkan. Jadi nantinya eh, runut bahwa ini ada satu kejadian ledakan yang mungkin ya bisa memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar maupun dampak karena ini lokasinya ada di bandara itu juga perlu dicermati. Jadi untuk apa namanya pembahasan ini bisa ditambahkan poin-poin tersebut.
Oke, so far ini cukup bagus. Mungkin nanti bisa ditambahkan itu ya agar lebih spesifik ya. Jadi untuk masing-masing identifikasi risiko ini bisa ditambahkan secara lebih spesifik. Jadi karena ini kita bicaranya mikro terkait dengan ledakan bahan bakar di tangki, bisa ditambahkan poin-poin spesifik. Mungkin bisa ditambahkan sedikit nanti. Itu mungkin yang untuk yang kelompok 2. Kira-kira ada dari kelompok lain yang mau berkomentar? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok kelompok 3 sudah lengkap. Menjawab Bapak, masih belum lengkap Bapak, masih perjalanan Pak. Ada yang masih Oke, perjalanan. oke. Kalau kelompok 3 belum lengkap, mungkin ke kelompok 5 dulu. Kelompok 5 sudah lengkap? Izin masuk Bapak untuk kelompok 5, 2 anggotanya itu tidak masuk Zoom Pak. Mungkin lagi izin nggak tahu kemana. Oke, oke. Kelompok 5 belum lengkap, kelompok 3 belum lengkap. Kelompok 2, kelompok 2 sudah, kelompok 1. Lengkap, Pak. Kelompok 1. Oke, mungkin kelompok 1 silahkan mempresentasikan. Nanti untuk yang moderator silahkan kelompok 5. Mungkin salah satu anggotanya yang kelompok 5 tadi bisa menjadi moderator. Monggo silakan kelompok 5 dulu memoderator. Baik, izin masuk. Mohon maaf sebelumnya untuk tidak on cam karena kendala sinyal. Saya di sini, perkenalkan saya Heni Hermanto di sini untuk menjadi moderator dari kelompok 1 untuk memaparkan progres yang sudah dikerjakan. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih Heni atas kesempatannya. Baik, untuk yang pertama, untuk beban emisi gas isooktan dari data lokasi yang sudah diperoleh di depo pengisian pesawat udara Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang diperoleh dari Google Earth ada di 6 derajat 57 menit 53 detik selatan, 110 derajat 22 menit 22 detik di timur, dan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Untuk data pendukungnya yaitu 5 tangki bahan bakar berisi aftur sebagai isooktan dengan kapasitas masing-masing 10.000 liter, masing-masing terisi sebesar 45%. Untuk data meteorologi diperoleh dari BMKG, windy.com atau yang lainnya. Untuk dimensi tangkinya sebesar panjangnya itu 5 meter, berdiameter 2 meter, dan untuk berat tangkinya sebesar 6.000 kg. Untuk beban emisi gas isooktan itu data yang dibutuhkan tekanan pada tangki 1,6 kg per cm kuadrat, 1,54 kg per cm kuadrat, dan 1,48 kg per cm kuadrat dengan diameter 2 meter dan tingginya 5 meter. Di suhu tangkinya di 130 derajat Celcius dilakukan konversi suhu dan volume terlebih dahulu. Untuk suhunya diubah ke Fahrenheit ke Kelvin menjadi 403 Kelvin. Kemudian diperoleh nilai R yang digunakan R sebesar 8,5 meter kubik Pascal Kelvin pangkat min 1 dikali mol pangkat min 1. Kemudian dicari tekanannya diperoleh sebesar 135.331,77 Pascal. Untuk menghitung emisi beban
mohon maaf, untuk menghitung beban emisi tekanan pada 1,5 kg per cm kuadrat, itu menggunakan rumus ketetapan gas ideal, yaitu diperoleh sebesar 78,8 kg. Untuk massa mohon maaf, untuk beban emisi di tekanan pada 1,5 kg per cm kuadrat. Untuk hasil perhitungan beban emisi gas dengan tekanan 1,44 kg per cm kuadrat dan 1,38 kg per cm kuadrat dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Dari analisis kami terdapat bahwa penurunan tekanan dari 1,5 kg per cm kuadrat hingga 1,38 per cm kuadrat dengan nilai tekanan di tengah sebesar 1,44 kg per cm kuadrat. Ini bersamaan dengan penurunan tekanan. Terjadi pula penurunan beban emisi yang tercatat sebagai 78,8 kg, 75,6 kg, dan 72,4 kg. Korelasi antara tekanan dan beban emisi menunjukkan bahwa semakin rendah tekanan, maka semakin rendah pula beban emisi yang dihasilkan. Untuk analisis konsekuensi dispersi isooktan bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dia Raharjo. Silakan. Mohon maaf, untuk yang analisis konsekuensi dispersi isooktan ini akan dijelaskan oleh Bernanda Delta. Pada Bernanda Delta, disilakan. Baik, terima kasih Dimas atas waktunya. Untuk analisis konsekuensi dispersi isooktan, di sini ada beberapa parameter yang kami gunakan, yakni untuk lokasinya sendiri ada di Bandara Ahmad Yani Semarang, Indonesia. Waktunya 28 April 2024 untuk bahan kimianya isooktan. Kemudian diameter lubang tangkinya kita menggunakan 45 cm, di mana volume tangkinya 15.700 liter. Untuk massa bahan kimianya sendiri 6.000 kg dan suhu internal pada tangkinya 130 derajat. Suhu udara 30 derajat Fahrenheit dan kelembapan udaranya 50%. Di sini kita menggunakan arah anginnya timur laut dengan kecepatan angin 3 knot dengan kasaran tanah pada pedesaan terbuka dan ketinggian inversinya tidak ada dan stabilitas atmosfer kelas D. Nah, untuk hasil simulasinya sendiri, simulasinya di sini menghasilkan peta zona bahaya yang menunjukkan area di mana konsentrasi isooktan di udara ini dapat melebihi ambang batas bahaya. Nah, peta zona bahaya ini dibagi menjadi 3 zona, di mana yang pertama itu ada zona PAC3. Nah, zona PAC3 ini merupakan area di mana konsentrasi isooktan di udara lebih besar dari 5.000 ppm. Zona ini dianggap sebagai bahaya langsung bagi jiwa dan kesehatan. Kemudian untuk yang kedua itu ada zona PAC2, di mana area ini itu merupakan konsentrasi isooktan di udara antara 830 hingga 5.000 ppm. Nah, zona ini dianggap sebagai bahaya serius bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga ada zona PAC1, di mana zona ini merupakan area konsentrasi isooktan di udara yang mencapai 230 hingga 830 ppm. Zona ini dianggap sebagai bahaya bagi kesehatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Dea. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi ALOHA dengan analisis konsekuensi belief. Simulasi ini memodelkan potensi konsekuensi dari belief. Belief sendiri itu adalah boiling liquid expanding vapor explosion, tangki penyimpanan cairan yang mudah terbakar.
pada simulasi Aloha ini kita parameter utamanya yaitu spesifik tangki, bahan kimia, dan kondisi atmosfer. Di sini untuk spesifikasi tangkinya sendiri, diameternya itu ada 2 meter. Berat molekulnya 114,23 gram mol, dan tekanan uapnya itu 0,16 atm pada suhu sekitar. Dan kondisi atmosfernya di sini itu untuk kecepatan anginnya ada 10 knot dari timur pada jarak 3 meter. Suhu udaranya 30 derajat Celcius, kelembapan relatifnya 50%. Dan kelas stabilitasnya itu adalah D. Mungkin untuk Kak Dimas bisa di-scroll ke bawah. Berdasarkan simulasi pada Aloha, simulasi menunjukkan bahwa belief kemungkinan besar terjadi jika tangki rusak. Belief akan melepaskan sekitar 6.000 kg isoktan ke atmosfer. Zona ancaman radiasi thermal adalah area di sekitar belief di mana orang dapat terpapar pada tingkat radiasi panas yang mematikan atau membahayakan. Zona ancaman radiasi thermal untuk skenario ini berdiameter sekitar 750 yard. Simulasi menunjukkan bahwa awan uap dari belief akan menyebar melawan arah angin. Konsentrasi isoktan tertinggi akan ditemukan di area yang berada tepat di arah berlawanan arah angin dari tangki, dan konsentrasi tersebut akan menurun seiring dengan jarak dari tangki. Batas mudah terbakar untuk isoktan adalah 9.500 ppm LIL dan 60.000 ppm UEL. Artinya campuran isoktan udara hanya akan menyala jika konsentrasi isoktan antara 9.500 ppm dan 60.000 ppm. Simulasi menunjukkan bahwa konsentrasi isoktan dalam awan uap kemungkinan akan melebihi LIL melawan arah angin tangki, namun konsentrasi tersebut tidak akan mencapai UEL. Artinya awan uap tersebut mudah terbakar, namun tidak meledak. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa belief pada tangki penyimpanan isoktan di Bandara Ahmad Yani dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Belief akan melepaskan sejumlah besar uap yang mudah terbakar ke atmosfer yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Radiasi thermal dari tangki belief juga dapat menyebabkan cedera atau kematian pada orang-orang di sekitar tangki. Untuk analisis manajemen risiko dari emisi bahan bakar akan dijelaskan oleh rekan saya, Evita Arianti. Baik. Mohon maaf tadi lempar. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada identifikasi resiko. Di identifikasi resiko ini melakukan identifikasi jenis emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar yang digunakan. Emisi dampak yang digunakan yaitu isooktan, meninjau sumber-sumber utama emisi seperti kendaraan bermotor, pabrik, atau pembangkit listrik. Untuk yang kedua adalah evaluasi dampak. Meninjau dampak tersebut terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan perubahan iklim. Evaluasi dampak ini harus meliputi analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta dampaknya pada tingkat lokal, regional, dan global. Yang ketiga adalah penilaian resiko. Pada penilaian resiko, melakukan penilaian untuk menentukan tingkat resiko yang terkait dengan bahan bakar pesawat, dan juga mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko tersebut, serta konsekuensinya jika tersebut terwujud.
Selanjutnya ada penanganan atau handle. Di penanganan ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengelolaan resiko. Setelah menilai resiko, menentukan strategi pengelolaan resiko yang sesuai. Ini bisa melibatkan pengurangan emisi melalui teknologi yang lebih bersih, pengembangan kebijakan yang lebih ketat terkait emisi, atau promosi energi terbarukan sebagai alternatif bahan bakar. Penggunaan kendaraan dan pesawat yang lebih efisien bahan bakar. Pengaturan manajemen yang lebih baik. Yang kedua ada implementasi tindakan korektif. Menerapkan tindakan korektif untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang dan investasi mohon maaf Pak, suara saya hilang, gabung di Zoom Darhajo ya Pak. Untuk yang selanjutnya pemantauan atau monitor. Di pemantauan monitor ini ada 2 poin. Yang pertama adalah pemantauan berkala. Pemantauan berkala ini melakukan pemantauan teratur terhadap emisi bahan bakar untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan resiko berfungsi efektif. Ini bisa melibatkan pemantauan kualitas udara, pemantauan emisi dari sumber tertentu, atau pemantauan dampak lingkungan. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Meninjau kinerja sistem pengelolaan resiko secara berkala dan identifikasi apakah ada area di mana perbaikan atau penyesuaian diperlukan. Hal ini memastikan bahwa strategi pengelolaan resiko tetap efektif seiring waktu. Yang terakhir ada pelaporan atau report. Di pelaporan ini ada 3 poin. Yang pertama ada pelaporan rutin, ada transparansi, dan yang ketiga adalah kepatuhan dan pelaporan regulasi. Yang pertama ada pelaporan rutin, itu melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kerja secara rutin kepada pihak yang berkepentingan, termasuk otoritas regulasi, pemangku kepentingan internal, dan juga masyarakat umum. Yang kedua ada transparansi. Ini tuh memastikan pelaporan dilakukan secara transparan dan komprehensif, sehingga informasi tentang emisi bahan bakar dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, ada kepatuhan dan pelaporan regulasi. Ini memastikan untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait emisi bahan bakar dan melakukan pelaporan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, perusahaan atau organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan meminimumkan resiko yang terkait dengan emisi bahan bakar, sehingga berkontribusi pada pengurangan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan ke Heni Hermanto. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memaparkan progresnya. Mungkin yang sekarang akan di sesi tanya jawab, yang ingin bertanya, silakan. Monggo, silakan. Kalau ada yang bertanya, terlebih dahulu ke kelompok 1. Izin masuk, Pak. Boleh, silakan. Izin masuk, perkenalkan nama saya Muhaida dari kelompok 3. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa BLEF akan melepaskan sejumlah besar uap yang mudah terbakar ke atmosfer. Bahkan dari radiasi termalnya itu menyebabkan cedera atau kematian. Menurut kelompok 1, untuk menanggulangi atau mengurangi bahaya tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, untuk
garis besar pertanyaannya tadi apa ya? Soalnya tadi putus-putus suaranya. Maaf. Untuk garis besarnya itu menurut kelompok 1 itu cara menanggulangi atau mengurangi bahaya dari radiasi thermal atau dari akan melepaskan sejumlah uap yang mudah terbakar ke atmosfer gitu. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya bacakan dari Amanda Augrey. Izin bertanya, pada manajemen resiko itu bagaimana tindakan korektif diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap proses produksi. Apakah dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Kami tampung terlebih dahulu, nanti kami jawab di akhir. Itu silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 1. Kalau tidak ada mungkin bisa ditanggapi dulu kelompok 1. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Tadi kan cara menanggulangi atau mengurangi dari bahaya belief yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Dari kelompok 1 mungkin jawabannya yang pertama pemeriksaan keamanan. Yang dimaksud dari pemeriksaan keamanan ini adalah melakukan pemeriksaan keamanan secara berkala, identifikasi potensi bahaya ledakan dan mencegahnya sebelum terjadi. Dan juga ada sistem peringatan dini. Ini yang dimaksud itu memiliki sistem peringatan diri untuk mendeteksi ancaman ledakan sehingga orang-orang dapat segera mengambil tindakan pencegahan. Dan juga ada peningkatan infrastruktur yang rentan terhadap ledakan seperti jaringan gas atau listrik yang tidak stabil. Dan yang terakhir ada perlengkapan pelindung. Di sini tuh menyediakan perlengkapan pelindung seperti helm dan rompi anti peluru bagi petugas keamanan dan juga penyelamat. Mungkin jawaban dari kelompok 1 seperti itu. Ada sanggahan dari Muhammad. Baik, terima kasih Avita untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Aubrey tadi dengan pertanyaan bagaimana tindakan korektif diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap proses produksi. Hasil diskusi kelompok kami tadi ada beberapa cara untuk menanggulangi bahaya ledakan yang dapat mengakibatkan kematian. Yang pertama yaitu dilakukannya pendidikan dan pelatihan. Untuk memberi pendidikan dan pelatihan sendiri kepada masyarakat, mohon maaf, untuk tindakan prioritas
untuk tindakan korelatif berdasarkan prioritas untuk manajemen risiko ledakan berdasarkan dampaknya terhadap proses produksi, ada beberapa cara, yaitu dengan cara identifikasi risiko. Untuk melakukan analisis risiko, dapat mengidentifikasi potensi ledakan yang dapat mempengaruhi proses produksi. Untuk evaluasi potensi dampak pada proses produksi, termasuk kerugian material, gangguan operasional, dan potensi kecelakaan pekerja. Yang kedua yaitu untuk penilaian dampak, tinjau setiap potensi resiko ledakan dan nilai dampaknya terhadap proses produksi. Yang ketiga ada tindakan pencegahan, yaitu untuk terapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk mengurangi resiko ledakan pada area yang memiliki dampak terbesar terhadap proses produksi. Untuk yang keempat, yaitu ada perencanaan kontingensi, yaitu buatlah rencana kontingensi yang khusus untuk mengatasi ledakan dan dampaknya terhadap proses produksi. Yang kelima ada dilakukan pelatihan dan kesadaran, tingkatan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang risiko ledakan dan langkah-langkah pencegahannya. Pastikan bahwa semua anggota tim produksi memahami tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Yang terakhir ada evaluasi dan peninjauan. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas tindakan yang telah diambil dan ditinjau kembali prioritas manajemen risiko ledakan berdasarkan perubahan dalam proses produksi atau lingkungan kerja. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Augre ada feedback? Baik, terima kasih kembali Augre. Apakah dari Bapak Januar ada pertanyaan? Oke, mungkin sedikit ya pertanyaan ya. Ini sudah cukup bagus tadi paparannya, sudah cukup detail. Jadi tadi juga sudah disampaikan terkait zona serius dan juga detail-detail dari asesmen apa namanya dampak yang disampaikan. Jadi, nah mungkin nanti perlu ditambahkan kalau misal eh, kalau tadi sudah disebutkan zona seriusnya itu berapa meter, berapa jauh jaraknya. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah akibat susulan dari ledakan. Jadi kalau sudah ada akibat atau direct akibat langsung yang muncul, akibat lanjutannya itu seperti apa? Nah, eh, kalau sudah bisa diidentifikasi dari mulai akibat langsung sampai dengan akibat susulannya, mungkin nanti mitigasinya menjadi lebih komprehensif seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan eh, saya ada satu. Tadi kan kalau kita lihat dari sisi dampak bisa apa namanya menyebabkan beberapa kondisi yang serius ya, baik itu kepada lokasi bandara maupun kepada orang yang berada di sekitar area bandara. Nah, apakah dari sisi identifikasi resiko, apakah ini sudah cukup apa namanya sudah cukup alasan untuk bisa mengubah satu posisi lokasi dari depot bahan bakar ini? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Sebagai gambaran awal saja, apakah dengan adanya dampak ini, apakah sudah menjadi satu hal yang cukup kuat untuk bisa mengubah posisi lokasi dari si depot bahan bakar ini? Silakan. Mohon maaf Bapak, tadi untuk mengubah posisi apa? Suaranya putus-putus, mohon eh, maaf. apa namanya posisi lokasi dari depot ini. Jadi kan dari akibat ledakan dan juga potensi bahaya dari paparan isooktan tadi bisa mengancam ke manusia sama gedung yang ada di sekitar area depot dan bandara ya. Apakah ini sudah cukup kuat menjadi satu alasan untuk memindah lokasi depot atau seperti apa? Baik Bapak, izin untuk berdiskusi dengan kelompok kami terlebih dahulu Bapak. Boleh, silakan.
Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Ya. Tadi kan pertanyaannya, apakah dari sisi identifikasi risiko alasan ini cukup kuat untuk mengubah posisi lokasi atau depot yang tadi ya Pak. Jadi dari zona bahaya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, zona bahayanya itu radiasi termal dengan diameter 750 Yard, itu cukup sangat luas ya Pak. Jikalau misalnya dipindah, itu ada pula beberapa analisis yang harus dicermati atau kayak sebuah faktor yang harus kita pikirkan lagi, yaitu tingkat risikonya, dampak lingkungannya, biaya, dan manfaat. Jadi dari faktor-faktor tersebut, kemungkinan dipindahkannya depo tersebut itu cukup kuat untuk harus dipindahkan, Pak. Begitu, Pak. Mungkin ada Oke, jadi terkait tanggapan? Iya. Oke, jadi terkait dengan analisis resiko ini jadi satu masukan bahwa pada suatu saat jika terjadi ledakan tentu akan memberikan dampak bagi bagi masyarakat ataupun bagi bandara itu sendiri. Jadi mungkin nanti ke depan jadi gini, terkait dengan depot bahan bakar ini, jadi dulu Bandara Ahmad Yani di Semarang itu kan kecil ya, setelah mengalami perubahan atau perbaikan, ternyata lokasi depotnya ini tidak berubah. Jadi lokasi depotnya ini tetap berada di lokasi yang sama. Nah, dulu dengan skala bandara yang lebih kecil, tentunya resiko yang resiko yang mungkin terjadi baik bagi manusia yang lalu lalang di bandara maupun bagi bangunan yang ada di sekitar waktu itu mungkin tidak sebesar sekarang. Nah, karena kondisinya sekarang bandaranya sudah baru gedung terminalnya, tapi sementara lokasi depot pengisian bahan bakar tidak berubah, tentu ini menjadi satu catatan. Dan ternyata dari hasil identifikasi awal tadi memang dimungkinkan dapat terjadi dampak yang cukup berisiko terhadap keselamatan jiwa manusia yang ada di dekat area bandara. Jadi ini bisa jadi satu masukan yang cukup bagus tentu dengan penambahan data-data yang lebih komprehensif tadi, apakah dari sisi finansial, apakah dari sisi pertimbangan lingkungan dan lain sebagainya, karena kan operasional bandara harus tetap berjalan seperti itu. Monggo ada lagi yang mau berdiskusi untuk kelompok satu ini? Bapak izin menanggapi. Ya. Berarti untuk simulasi aloha yang tadi kita lakukan itu menjadi suatu faktor pertimbangan apakah depo tersebut harus dipindahkan atau tidak juga ya, Pak? Ya, betul. Dan sayangnya di Indonesia itu bentuk modeling seperti ini masih sangat jarang dilakukan ya. Jadi umumnya analisis itu dilakukan hanya berdasarkan dari sisi pertimbangan teknis dan ekonomi. Tapi pertimbangan mitigasi terkait dengan bahaya ledakan ini masih sangat jarang dilakukan, terutama untuk lokasi-lokasi yang bukan objek yang cukup besar kapasitasnya. Jadi kalau di kilang minyak ini mungkin bisa dilakukan, tapi karena depot sifatnya kecil, hal ini cukup jarang dilakukan dan mungkin ini ke depan perlu diaplikasikan juga di lokasi-lokasi lain yang cukup mempunyai dampak cukup signifikan ya, misal di SPBU, misal di stasiun pengisian bahan bakar untuk LPG itu juga perlu dilakukan mitigasi karena saat ini tuh masih banyak kita temui SPBU yang mungkin lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, apalagi sekarang mulai muncul SPBU mini yang yang legal ya, bukan yang eceran ya, yang legal yang kayak Pertasop dan lain sebagainya, itu juga mungkin harusnya perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan bahaya ledakan ini. Karena bisa jadi pada saat terjadi keadaan darurat, pada saat terjadi kebakaran di situ bisa mengakibatkan risiko dampak yang bisa berdampak pada masyarakat yang risiko. Kalau kita lihat misal Pertasop ya yang ada di daerah-daerah umumnya dibangun di lokasi yang padat penduduk dan lain sebagainya. Itu kan juga dengan
dengan apa namanya dengan peralatan safety yang cukup sederhana, mungkin hanya pemadam kebakaran ringan dan lain sebagainya. Ini juga mungkin jadi satu satu catatan. Dan juga terkait dengan stasiun pengisian bahan bakar untuk LPG, umumnya ini malah dibangun di apa namanya di tengah-tengah pemukiman. Nah, ini juga perlu diidentifikasi sebenarnya dari sisi pemodelan bahayanya. Karena apalagi kalau LPG dia sifatnya gas dan dia bisa apa namanya lebih mempunyai eh, potensi bahaya ledakan yang lebih besar dibandingkan bahan. Ini mungkin bisa jadi masukan buat apa namanya satu masukan terkait dengan regulasi ini nantinya ke depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau nambahi lagi untuk kelompok satu? Sudah, Bapak. Terima kasih. Oke, sudah. Izin bertanya, Bapak. Ya, boleh, boleh. Untuk yang tangki penyimpanan bahan bakar aftur itu kan ada beberapa bandara yang menggunakan yang disimpan di bawah tanah itu, Bapak. Ya, Apakah itu potensi ledakannya itu bagaimana ya, Bapak? Untuk yang kalau misalkan ada yang diisi ke bawah tanah biar langsung tanpa pakai itu, Bapak, tanpa pakai mobil dari Pertamina itu datang nyamperin ke pesawat itu, Bapak. oke. Kalau terkait dengan tangki yang berada di bawah tanah, tentunya risiko bahaya ledakan tetap ada ya. Dan untuk yang di Aloha saya agak lupa apakah untuk dia kondisi tangki yang ada di dalam tanah bisa dimodelkan atau enggak. Cuman secara secara umum ya potensi bahaya ledakan itu akan tetap ada. Cuman mungkin aplikasi dari pemodelan ledakannya bisa jadi menggunakan Aloha ataupun bisa menggunakan aplikasi yang lain. Karena prinsipnya kan suatu bahan yang mudah terbakar pada saat konsentrasi tertentu tadi ada lower LL atau L dan WL itu nanti akan bisa mempunyai efek baik itu terbakar maupun ledakan. Jadi resiko ledakan baik itu di atas tanah maupun di dalam tanah maka tetap ada. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, kira-kira ada yang mau komentar lagi? Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk presentasi kelompok satu. Terima kasih. Mungkin progres ini dari kelompok satu sudah selesai. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi paparan dari kelompok satu ya. Mungkin untuk selanjutnya ini kelompok tiga sudah lengkap atau belum? Izin menjawab Bapak, sudah Bapak. Oke, sudah. Kalau sudah berarti silakan lanjut ke kelompok tiga ya untuk pemaparan. Untuk moderatornya bisa dari kelompok satu. Bapak izin bertanya, moderatornya
Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Januar, Bu Istiqomah, dan teman-teman semuanya. Untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 3, boleh langsung pemaparan saja untuk yang presentasi. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Ocha Saputri dengan NIM 2119110401083 dengan 3 anggota lainnya. Yang pertama ada Muhammad Alfian Firmansyah dengan NIM 211911010401029. Ada Amanda Augre Burimahua dengan NIM akhir 43 dan Muhaida dengan NIM akhir 28. Izin masuk. Untuk yang pertama ada beban emisi liquid isoktan. Dari data lokasi depot pengisian pesawat udara Bandara Ahmad Yani Semarang yang diperoleh dari Google Earth adalah 6 derajat 57 menit 53 derajat selatan, 110 derajat 22 menit 22 derajat timur, dan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Next. Untuk data pendukungnya, ada 5 tangki bahan bakar berisi aftur sebagai isoktan dengan kapasitas masing-masing 10.000 liter, masing-masing terisi 45%. Kemudian ada data meteorologi diperoleh dari BMKG, windy.com, atau yang lainnya. Terakhir ada dimensi tangki, panjang 5 meter, diameternya 2 meter, berat tangki 6.000 kg beban emisi gas isoktan. Dengan data yang dibutuhkan, 1. Ada tekanan pada tangki 1,6 kg cm persegi, 1,54 dan 1,48. Dengan diameter tangki 2 meter, tinggi tangki 5 meter, suhu pada tangki 130 derajat Celcius. Next. Kemudian hasil perhitungan dari emisi gas ini sama seperti 2 kelompok sebelumnya. Dari hasil perhitungan beban gas emisi dengan tekanan 1,5, 1,44, 1,38 dihasilkan dengan beban emisi 78,8 kg, 75,6 kg, terakhir ada 72,4 kg. Next. Izin kan terkait analisis konsekuensi dari bisnis. Dari hasil kita kemarin plotting menggunakan software Aloha, kita dapatkan dengan tangki penampung bahan bakar dengan skenario massa tangki tadi yang terisi bola api sebesar 100%, berupa bola api dengan diameter 115 yard selama 8 detik. Dari Aloha ini merekomendasikan nilai LOC-nya terkait skenario brief itu pada zona merah, yaitu 10 kW per meter, dan dalam waktu 60 detik dengan jarak 39 yard, yang berpotensi menyebabkan kematian. Zona oranye itu sendiri itu 5,0 kW per meter dalam waktu 60 detik, dengan jarak naik hingga 52 yard yang berpotensi menyebabkan luka bakar. Terus selanjutnya ada zona yang warna kuning itu 2 kW per meter dengan jarak 76 yard dalam waktu 60 detik yang dapat menimbulkan luka ringan. Dari brief ini sendiri akan timbul karena tangki mampu menahan panas dari luar. Nah, panas luar akan menyebabkan tingginya suhu di dalam tangki sehingga cairan dalam tangki tersebut itu akan mudah menguap dan menyebabkan penumpukan uap yang berlebih yang memiliki potensi untuk menimbulkan ledakan
disertai bola api yang berkekuatan besar. Terus selanjutnya ada akibat lanjutan dari skenario blip ini atau boiling liquid expanding vapor explosion. Seperti yang dijelaskan tadi, saya sudah jelaskan beberapa. Ini ada beberapa dampak yang disebabkan dan juga bisa menjadi alasan pendukung untuk perubahan lokasi dari DPPU ini sendiri. Yang pertama itu ada dampak kematian dan cedera yang serius. Karena tadi kan dia di zona yang merah itu dengan jarak 39 yard itu memiliki potensi menyebabkan kematian. Terus di zona oranye itu sendiri itu kan dengan jarak hingga 52 yard itu dapat menyebabkan luka parah. Terus dari perubahan lokasi DPPU ini juga dapat mengurangi ini dengan menjauhkan areanya itu ke dalam area yang berpotensi terkena dampak langsung dari blip ini. Nah, terus yang kedua itu kita juga mengutamakan keselamatan masyarakatnya sendiri karena DPPU ini sebenarnya bisa dipindahkan ke lokasi yang lebih aman ya. Jadi dia nanti bisa dapat meningkatkan keselamatan dari warga-warga yang ada di sekitarnya. Nah, terus mungkin bisa dipilih dari pemukiman atau lokasi yang jauh dari pemukiman warga atau yang tidak padat penduduk. Terus juga bisa menjadi alasan dari kerugian material dan respon darurat serta replikasi dan kepatuhan mengenai regulasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Oke, mungkin aku mau ngambilin dari selanjutnya itu ada analisis manajemen risiko dari emisi bahan bakar ini. Manajemen risikonya itu terdapat ada kebakaran DPPU, ada ledakan DPPU, dan pencemaran lingkungan di DPPU. Untuk analisis potensi risikonya, kebakaran DPPU dapat menyebabkan adanya kebakaran dengan faktor kebocoran isoton dari sistem DPPU, terutama terjadi kontak dengan sumber api karena isoton ini memiliki kandungan seperti bensin yang mudah menguap dan mudah terbakar. Yang kedua, kondisi lingkungan seperti suhu yang tinggi, kelembapan rendah, atau angin kencang dapat menyebabkan kebakaran. Hal tersebut terjadi karena konsentrasi isoton dapat menyebabkan kebakaran apabila konsentrasi di udara lebih rendah dari konsentrasi isoton, yaitu sebesar 1,3 sampai 8%. Yang tiga, ada kerusakan pada peralatan yang krusial pada DPPU seperti katup, pompa, dan sensor yang dapat mengidentifikasi adanya potensi yang akan terjadi kebakaran. Untuk manajemen yang kedua ada ledakan DPPU. Ledakan DPPU ini terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti tingginya konsentrasi isoton yang ada pada DPPU yang terutama pada area yang tertutup. Hal ini dapat menimbulkan ledakan apabila telah terdapat sumber kebakaran. Untuk yang kedua, kebocoran pada pipa atau katup yang rusak dapat menyebabkan kebocoran bahan bakar yang akan menyebar kemana-mana dan menyebabkan potensi ledakan karena adanya sumber api. Yang ketiga, terdapat hasil reaksi samping dari pencampuran bahan kimia yang dapat menyebabkan akan adanya potensi ledakan pada DPPU. Untuk yang manajemen pencemaran lingkungan pada DPPU, itu terdapat beberapa faktor seperti kebocoran pada tangki penyimpanan maupun alat penyaluran bahan bakar isoton ke tanah, air, maupun udara yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua, emisi gas buang yang mengandung zat-zat sangat bahaya bagi sekitar seperti karbon monoksida, hidrokarbon, emisi gas gas buang ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat merugikan. Yang ketiga, sistem pengolahan limbah yang tidak efisien yang disebabkan adanya kebocoran tangki penyimpanan limbah. Akibatnya, zat-zat berbahaya tercampur tanpa adanya pemilahan yang dapat adanya pencemaran lingkungan oleh zat-zat berbahaya. Untuk analisis penanganan adanya potensi risiko yang terjadi, itu untuk yang pertama, pengecekan rutin terhadap alat-alat yang digunakan agar memperkecil adanya kebakaran, ledakan, maupun pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua, hindari alat-alat yang dapat menyebabkan api di area DPPU. Untuk yang ketiga,
melakukan penelitian-penelitian lanjutan atau review jurnal agar dapat mengurangi adanya reaksi kimia samping dari bahan yang digunakan untuk isooktan. Untuk yang keempat, melakukan pelatihan keselamatan kerja terhadap para pekerja agar tidak terjadi human error dan hal yang tidak diinginkan. Untuk yang kelima, pengecekan rutin pada pengolahan limbah yang ada pada DPPU dari segi alat, bahan, untuk menghindari adanya pencemaran lingkungan. Next. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas presentasinya. Apakah dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Boleh langsung on mic atau di kolom chat. Baik, untuk Evita Arianti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Tadi kan dijelaskan oleh Alfian, manajemen resiko pada DPPU Bandara Ahmad Yani Semarang kan ada ledakan DPPU. Nah, pertanyaannya itu, apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan ledakan pada DPPU? Apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan pada ledakan DPPU tersebut? Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 3 langsung ingin menjawab atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin bisa ditampung dulu moderator. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Dimas Arif Setiawan. Materi yang telah dipaparkan kelompok 3, apakah kebocoran akan dapat menimbulkan ledakan atau masalah lain jika misalkan tidak terdapat sumber api? Terima kasih. Baik, dari teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung on mic atau boleh di kolom chat. Nah, baik, saya bacakan pertanyaan dari Delta lagi. Apa yang dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan oleh DPPU? Kelompok 3, apakah ingin menjawab atau berdiskusi terlebih dahulu? Izin masuk moderator. Saya mau menjawab dari pertanyaan Evita ya. Kan dari Evita itu menanyakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ledakan pada DPPU ya. Benar. Apakah benar begitu Evita? Iya, betul. Oke, mungkin faktor-faktor yang dapat menyebabkan ledakan pada DPPU itu terdapat tingginya konsentrasi pada isoton di area tertutup, terus terjadinya kebocoran pada pipa atau katup, dan hasil reaksi sampingnya dari pencampuran bahan reaksi kimia itu tersebut. Itu bisa menyebabkan ledakan. Itu sih. Apakah ada feedback dari Evita? Baik, terima kasih Alfian atas jawabannya. Dari kelompok 3, jika sudah ada jawaban boleh langsung on mic. Oke, izin masuk moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Delta, yaitu apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan oleh DPPU.
Jadi pencemaran lingkungan oleh DPPU itu bisa disebabkan oleh kebocoran pada tangki penyimpanan atau alat penyaluran, emisi gas buang yang mengandung zat berbahaya, dan sistem pengolahan limbah yang mungkin kurang efisien. Begitu Delta. Mungkin dari Delta ada feedback? Baik, terima kasih Delta atas feedback-nya dari teman-teman kelompok 3. Tersisa pertanyaan dari Dimas Arief yang belum terjawab. Izin masuk moderator, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, saya izin off cam ya Pak, karena kalau on cam. Oke, mungkin saya izin menjawab dari pertanyaan Dimas Arief. Tadi pertanyaannya itu, apakah kebocoran akan dapat menimbulkan ledakan atau masalah lain jika misal tidak terdapat sumber api pada DPPU itu sendiri? Mungkin saya ingin menyampaikan opini saya, nanti bisa ditambahin oleh Pak sendiri. Kebocoran atau kebocoran gas atau uap di DPPU Bandara Ayani Semarang yang lagi kita bahas ini, itu jika tidak terdapat sumber api atau sumber panas yang dapat menyebabkan terjadinya munculnya api, mungkin tidak langsung menyebabkan sebuah ledakan, tapi mungkin juga bisa menyebabkan kebocoran gas atau uap yang masih dapat menimbulkan beberapa masalah lain. Contohnya dari resiko kesehatan. Kalau misalkan dari resiko kesehatan itu sendiri, kalau misalkan ada gas yang bocor atau uap yang bocor, itu bisa berbahaya bagi kesehatan untuk pekerja ataupun pengunjung di sekitar area DPPU itu sendiri. Karena bahan kimianya yang umum digunakan dalam industri itu bisa menyebabkan iritasi, keracunan, atau efek kesehatan lainnya. Nah, terus habis itu dari segi kerugian ekonomi. Nah, dari segi kerugian ekonomi ini, kebocoran gas atau uap ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Karena kan dia kehilangan bahan bakar atau produk kimia yang berharga, maupun karena kerusakan peralatan atau infrastruktur yang disebabkan oleh korosi itu. Nah, terus ada juga nggak cuma dari resiko kesehatan ataupun kerugian ekonomi, juga ada dari dampak lingkungannya. Nah, kebocoran gas ini itu punya dampak negatif ke lingkungan sekitarnya DPPU ini ya. Nah, terutama jika bahan kimia yang bocor ini itu bisa mencemari tanah, air, atau udara di sekitar area tersebut. Kalau misalkan terjadi kebocoran gas atau uap tadi. Nah, terus juga dari resiko keamanannya. Jadi meskipun tanpa adanya sumber api, kebocoran gas atau uap ini juga dapat meningkatkan risiko keamanan bagi pekerja atau pengunjung sekitar DPPU, terutama jika gas itu dapat menyebabkan kondisi yang tidak aman atau mempengaruhi operasi penerbangan atau kegiatan lain yang di dalam lingkungan bandara itu tadi. Nah, jadi kita itu penting untuk identifikasi dan mencari solusi dari kebocoran gas atau uap itu dengan cepat, meskipun dia tidak ada sumber apinya, karena dia itu juga punya pengaruh yang negatif ke lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi kita harus punya solusi pencegahan yang tepat untuk mengurangi resiko kejadian yang tidak diinginkan terkait kebocoran gas ataupun sumber api. Mungkin itu aja dari saya. Apakah ada feedback terlebih dahulu dari Dimas Arief? Baik, apakah dari Dimas Arief, apakah ada feedback? Oke, terima kasih Dimas Arief. Dari Pak Januar mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Oke, baik ya, untuk paparannya cukup bagus. Mungkin tadi ada poin yang dua kelompok sebelumnya belum menyinggung ya, terkait dengan pelatihan K3 bagi pekerja. Mungkin kalau sudah disebutkan saya mungkin agak lupa ya, jadi untuk kelompok sebelumnya. Jadi di kelompok 3 ini memaparkan perlunya pelatihan K3 bagi pekerja. Nah, kira-kira di satu di satu DPPU atau di satu unit yang mempunyai tangki kayak DPPU ya, tentunya kan ada beberapa bagian. Nah, kira-kira pelatihan K3 ini paling optimal diberikan buat level mana nih, level operator di lapangan atau sisi manajerial di
tingkat yang lebih di atasnya. Ada komentar nggak terkait ini? Gimana sih Bapak, izin menjawab. Mungkin pandangan dari saya ya Pak. Itu seharusnya kalau keselamatan kerja itu harus keduanya itu harus memahami tersebut, karena kesalahan dari salah satunya mungkin bisa terjadi dengan kelalaiannya tersebut, itu sih Pak. Tapi yang paling terpenting itu pada saat yang di lapangnya Bapak, karena dia kayak bersentuhan langsung dengan tangki-tangki tersebut Bapak. Gitu sih Bapak. Berarti lebih kepada kedua sisi ini ya, baik operator maupun di sisi manajerial harus punya pelatihan terkait dengan K3 ya. Iya Bapak, kalau pemahaman saya gitu Bapak. Oke, mungkin terkait dengan K3 ini sepengetahuan saya. Mungkin nanti kalau ada yang pendapat lain nggak masalah. Terkait dengan pelatihan K3 ini memang secara di satu perusahaan umumnya ada satu sistem terkait dengan K3. Jadi namanya sistem tanggap darurat terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di situ mungkin ada yang namanya bidang HSE atau K3L dan lain sebagainya. Nah, umumnya ada satu orang yang dia mempunyai tugas sebagai ketua pengurus maupun pelaksana dari K3 ini. Nah, di situ barulah dia menyusun satu organisasi K3 baik dari level manajerial sampai ke dengan level operator di lapangan. Dan masing-masing nantinya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Apalagi bagi satu perusahaan yang sudah mempunyai sistem manajemen K3, tentunya sistem K3 ini bisa menjadi lebih lebih rigid lagi atau lebih kompleks lagi. Itu mungkin ada tanggapan? Kalau tidak ada, mungkin saya tanya tadi di kelompok 3 di awal ini ya ada tanggapan terkait dengan mengubah posisi lokasi K-Pod ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali pertimbangan-pertimbangan terkait dengan mengubah posisi lokasi depot tadi. Tadi itu ada beberapa alasan yang membuat pertimbangan juga sebagai untuk perubahan lokasi dari DPPU sendiri itu karena kalau misalkan dilihat dari skenario blue tadi itu ya Bapak, itu kan tadi ada zona merah, zona orange, sama zona kuning. Di mana ya zona merah itu tadi jaraknya itu 39 yard. Dia itu punya potensi untuk menyebabkan kematian. Sementara dari zona oranye itu tadi itu hingga 52 yard. Yang dimana itu bisa menyebabkan luka parah. Nah, terus juga ada juga dari keselamatan masyarakatnya sendiri, Pak. Karena kita menimbangkan lagi dari kalau misalkan kita dari BPU ini ke lokasi yang lebih aman, itu bisa meningkatkan keselamatan masyarakat secara signifikan. Mungkin mengingat resiko dari ditimbulkannya dari dampak dari BPU ini itu juga kita bisa lihat dari blue tadi karena beberapa data yang sudah kita dapat juga itu kan juga kalau misalkan kita punya lokasi yang jauh dari pemukiman, lokasi di PPU yang jauh dari pemukiman atau area padat itu bisa mengurangi potensi kerugian manusia yang ada di sekitarnya itu. Terus juga dari segi kerugian material juga sih Pak. Dari misalkan kalau misalkan dampak pada kehidupan manusia tadi kan sudah disebutkan sama saya. Nah, kalau misalkan dari ini itu kan juga dari materialnya ini itu bisa merusak bangunan atau infrastruktur dan fasilitas-fasilitas di sekitar DPPU ini sendiri. Melainkan juga bisa merusak bandara atau pesawat-pesawat yang ada di sekitarnya. Karena itu aset berharga dan infrastruktur itu termasuk penting di garis bawahi karena juga perlu biaya ekonomi lagi. Terus dari reputasi dan kepatuhan regulasi. Memilih lokasi yang aman untuk DPPU itu juga bisa meningkatkan reputasi dari perusahaan dan juga memastikan bahwasannya perusahaan ini itu memiliki kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan, dan lingkungan. Itu aja sih Pak untuk mencegah potensi konsekuensi hukum dan finansial yang sama.
dari kecelakaan atau insiden di tempat kerja terutama di DPPU dan sekitar DPPU itu sendiri. Oke, baik, cukup ini ya komprehensif ya tanggapannya. Jadi mungkin terkait dengan pemindahan lokasi memang perlu analisis yang lebih dalam ya, tidak hanya dari sisi teknis resiko, tapi juga perlu dipertimbangkan teknis finansial dan lain sebagainya. Itu jadi satu pertimbangan yang harus dianalisis matang. Nah, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi, tapi lebih bersifat, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada satu pertanyaan umum yang nanti coba kita diskusikan bersama-sama. Boleh Bapak. Boleh Bapak, Mungkin persilakan. diakhiri dulu untuk sesi kelompok 3 atau ada Baik. yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, itu tadi presentasi dari 3 kelompok ya, cukup bagus, sudah cukup komprehensif memaparkan terkait dengan identifikasi resiko maupun dampak dari jika suatu saat terjadi ledakan dari tangki bahan bakar yang ada di DPPU Ahmad Yani di Semarang. Nah, mungkin sebelum saya akhiri pertemuan kita malam hari ini, karena masih ada 2 kelompok yang mungkin nanti kita akan bahas di hari Senin kembali berarti ya, untuk pekan depan ya. Mbak Delta, di hari Senin lagi ya berarti, Senin pekan depan ya. Atau ada perkuliahan kalau di hari Senin? Atau mau tetap jam 7 malam atau jam 6 kayak tadi? Tetap hari Kamis saja, Bapak. Gimana? Ya mungkin nanti Mbak Ketua kelas bisa menginfokan ke saya ready-nya hari apa. Karena Kamis pekan depan itu hari libur kalau nggak salah. Nah itu juga mungkin perlu ini. Nanti biar Mbak Delta WA ke saya. Mungkin sebelum saya akhiri saya ada satu pertanyaan. Ini kan kasusnya di DPPU Ahmad Yani itu eh, bukan satu industri ya. Jadi satu objek vital nasional. Bandara itu kan objek vital nasional. Tentunya tidak mungkin lingkungan di sekitar DPPU Ahmad Yani itu akan ada pemukiman yang mendekat ke situ. Tapi di sisi lain, kalau ada satu industri, itu pasti akan ada akan ada pemukiman yang makin lama makin mendekat ke satu lokasi industri. Misal satu contoh ya, di kilang minyak di satu daerah, mungkin di daerah Cilacap ada Pertamina RU4 itu. Awalnya dari dulu kanan kirinya itu sawah, kemudian area perkebunan. Tapi semakin lama pemukimannya itu semakin lama semakin mendekat ke area kilang. Nah, kira-kira kalau ini ditambahkan di satu penjelasan terkait dengan analisis identitas risiko akan jadi seperti apa? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Jadi warga atau masyarakatnya itu semakin lama semakin mendekat ke area industri. Jadi yang awalnya industri itu mungkin jauh dari lokasi pemukiman, tapi makin lama malah menjadi semakin mendekat. Kira-kira ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen? Kalau nggak ada komen, yang belum presentasi berarti kelompok ini yang sudah kelompok 1,
Kelompok Kelompok 1 sudah. ya yang sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ya. Kelompok 2 sama kelompok 5 yang belum, Bapak. Ya, kelompok 2 sama kelompok 5 yang belum ya. Nah, eh, karena kelompok 2 dan kelompok 5 yang belum, ini kalau nggak ada yang jawab, tolong ditambahkan ya. Tadi kalau ada, misal ada satu, apa namanya, satu pemukiman atau satu, anggaplah di DPPU itu, makin lama ada pemukiman yang semakin lama semakin mendekat. Tambahkan satu pembahasan itu di ini ya, di resumenya ya. Satu poin itu aja. Nanti mungkin bisa kita diskusikan pekan depan. Izin masuk, Pak. Kelompok 2 sudah presentasi. Ya, ya. Oke, oke. Mohon maaf, Bapak, kelompok 4 yang belum. Ya, yang belum itu kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Iya, Bapak, kelompok 4 sama kelompok 5. Oke, berarti nanti kelompok 4 dan kelompok 5 pekan depan minta tolong ditambahkan satu identifikasi atau satu analisis pada saat nanti di satu depot atau satu DPPU tadi, pemukimannya itu semakin lama semakin apa namanya, semakin banyak. Nah, tambahkan satu analisis itu dari sisi resiko, dari sisi mitigasinya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti untuk kuliah pekan depan saya serahkan ke iya, Mbak Amanda. Kurang jelas Kalau suaranya. misalkan ini izin masuk, Pak, apa Belum terdengar suaranya. tes 1 2 3, apa suara saya terdengar jelas? Ya, sekarang jelas. Mungkin saya mau menyampaikan opini saya sendiri ya, Pak. Mungkin masih banyak salah juga. Mungkin dari industri, kalau misalkan di awalnya jauh dari pemukiman, terus lama-lama pemukimannya itu mendekat, itu kita pertama-tama itu kan sebelum kita kan pasti adanya langkah identifikasi dari potensi dampaknya. Jadi kita harus mengidentifikasi potensi dampak dari, kalau misalkan pemukiman itu dekat dengan industri, kalau misalnya kayak kita punya industri dekat dengan industri kita sendiri, termasuk mulai dari resiko kecelakaan, polusi udara, polusi air, dan lain-lainnya. Karena kan kalau misalkan itu dekat dengan pemukiman itu seperti apa. Jadi awalnya itu kita harus tetap menganalisis itu meskipun kondisinya kita tetap jauh dari pemukiman. Terus juga ada evaluasi resiko itu juga, Pak. Jadi kalau misalkan kita menentukan seberapa serius resiko yang terjadi dan seberapa mungkin sih terjadinya resiko itu, dan beberapa apa aja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kayak gitu. Sepertinya itu kayak misal dari jarak, terus jenis industrinya, volume produksinya, dan lain-lain itu juga harus kita pertimbangkan. Dari segi bahan baku yang kita pakai, itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan yang kuat juga untuk ke depannya. Karena kan kita juga harus melakukan komunikasi terhadap masyarakat-masyarakat yang nantinya akan mendekat ke situ. Bagaimana kalau misalkan mereka mendekat ke situ, tapi dengan resiko dampak lingkungan yang seperti ini, dengan adanya diskusi antar kedua belah pihak itu juga menjadi salah satu jalan, mungkin juga sama-sama bisa menemukan langkah yang di jalan tengah gitu, Pak. Karena kan mungkin bisa mengurangi dari segi efek dari bahan bakunya kita atau volume produksinya, atau juga kita lihat juga dari jenis industri yang kita punya itu seperti apa, dan juga bisa juga pakai pengambilan keputusan gitu sih, Pak. Karena kan kita kan juga menganalisis ini untuk memahami kekhawatiran masyarakat dan memperoleh masukan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko dari industri ini sendiri. Mungkin itu aja sih, Pak, dari saya. Jadi kurang lebih ya transparansi terhadap masyarakat di sekitar itu juga perlu, supaya mereka juga tahu dampaknya itu seperti apa. Tinggal dari saya. Oke, terima kasih Mbak Amanda opininya. Jadi mungkin yang perlu kita apa namanya garis bawah ya, pada saat ada satu industri tentu akan ada dampak sosial yang bisa ditimbulkan. Dampak sosial inilah yang
nanti akan berakibat kepada masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Nah, pada saat dampak positif yang muncul, tentu tetap harus kita lakukan mitigasi, tetap harus kita maintain bagaimana dampak positif ini bisa menjadi kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar industri. Namun pada saat muncul dampak negatif yang bisa muncul, baik itu dari sisi kecelakaan kerja, baik itu dari sisi tadi seperti ledakan dan lain sebagainya, itu juga perlu kita lakukan mitigasi maupun dalam bentuk CSR, sosialisasi dan lain sebagainya itu harus tetap. Nah, poin-poin itu mungkin perlu ditambahkan untuk dua kelompok yang belum presentasi. Jadi nanti kelompok 4 dan kelompok 5 bisa menambahkan poin terkait dengan dampak sosial ya bagi masyarakat di sekitar area terdampak bagi kalau dalam kasus ini untuk ledakan dan juga kebakaran. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri. Cukup, Bapak. Oke, mungkin nanti untuk jadwal pekan depan, monggo nanti kesepakatannya seperti apa dari kelas ini. Yang jelas kalau Kamis pekan depan sepertinya libur. Monggo kalau mau tetap hari Kamis juga nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin mau diganti di hari yang lain, tetap di hari Senin juga tidak masalah. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mungkin saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak.